Assalamualaikum, saya Sulis dari Asdian Sadagori 1 akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Ande Lumut. Alkisah di Jawa Timur ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh seorang raja bernama Panji Asmarabangun dan istrinya Dewi Sekartaji. Suatu hari kerajaan Jenggala diserbu oleh musuh. Dewi Sekartaji merasa ketakutan. Bagaimana? Aku harus menyelamatkan diri. Takut. Saking besarnya ketakutannya, maka ia berlari entah kemana desa yang dia tuju. Dan tidak terasa sedemikian jauh. Ketika di suatu desa, dia diangkat oleh seorang janda kaya raya bernama Nyi Inten yang memiliki 3 orang gadis, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Bu, biarkan saja dia diangkat oleh ibu menjadi anak. Lumayan toh Bu, balasannya adalah dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Iya Bu, aku males ngerjain pekerjaan terus, aku capek loh Bu. Kemudian Kelenting Biru mengatakan, ya Bu, karena kita punya waktu untuk mempercantik diri kita. Kita kan gadis-gadis. Betul juga ya. Baiklah, gadis desa, mulai saat ini kamu aku angkat menjadi anak dan namamu adalah Kelenteng Kuning. Kemudian di Kerajaan Jenggala, Panji Asmarabangun telah berhasil memenangkan peperangan. Kemudian berpikir, kemana istriku? Dia mencari istri sekian lama waktunya. Akhirnya dia memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pemuda biasa dan berubah namanya menjadi Ande Lumut. Ande Lumut diangkat oleh seorang nenek bernama Nyi Rondo. Nah, kemudian Panji Asmarabangun membuat sayembara. Tujuannya adalah untuk mencari istri. Tentu saja berita itu terdengar oleh Nyi Inten dan ketiga putrinya. Ayo anak-anakku, ayo dandan yang cantik-cantik. Aduh, aku pengen kalian menjadi salah satu terpilih oleh si pangeran tampan itu. Dan ingat kamu Kelenteng Kuning, kamu tidak boleh ikut. Kamu harus tetap di rumah membereskan semua pekerjaan rumah. Dan pakaian-pakaian itu cepat kamu pergi ke sungai, cuci yang bersih dan jangan sampai ada yang hanyut. Tetap percaya. Kemudian ketiga gadis itu pergi. Sampainya mereka di tepi sungai, ada tumpangan, ada hanya seekor kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, hai para gadis, kalian mau menyeberang loh ke sana. Tidak ada kendaraan loh di sana. Ayo nyebrang sama aku, tak bantuin. Tapi ada syaratnya loh. Apa syaratnya? Syaratnya kamu cukup mencium aku saja, sekali saja, cukup. Tanpa berpikir panjang, ketiga gadis itu setuju. Dan akhirnya mereka diseberangkan. Ketika Kelenteng Kuning sudah sampai di tepi sungai, sedang mencuci, datanglah seekor bangau. Ternyata bangau itu adalah penyerupan seorang ibu. Hai Kelenteng Kuning, ikutlah sayembara. Kelak di sana kamu akan bertemu dengan suamimu. Dan jangan lupa, bawalah alat ini. Kelak kamu akan membutuhkan. Terima kasih bangau. Kemudian Kelenteng Kuning mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh ketiga saudara itu. Sesampainya di tepi sungai, tetap saja Yuyu Kangkang memberikan syarat yang sama. Namun tidak demikian dengan Kelenteng Kuning yang mau memenuhi syarat seperti ketiga kakak tirinya. Aku tidak mau menciummu. Untuk apa? Tapi kalau kamu tidak mau membantu aku menyeberang ke sungai, akan aku siksa. Duar, aduh, aku nyerah, wis, kamu gak usah nyium aku, wis. Maka Kelenteng Kuning diseberangkan oleh Yuyu Kangkang. Dan selamatlah Kelenteng Kuning sampai di desa Dadapan. Ketika di rumah Nyi Rondo, putraku si Ande Lumut,
iku kula dereng kersa, duh ibu kula dereng purun, senadyan ayu sisane si yuyu kakak. Tapi aku mau meminang dia yang ada di pintu. Sontak ketiga gadis itu menekok. Hah? Ternyata itu adalah saudara tiri mereka, yaitu Kelenteng Kuning. Kemudian adik-adik lumut membuka cadar dan mengatakan bahwa aku mencari istriku dan Kelenteng Kuning adalah istriku. Maka keesokan harinya Panji Asmara bangun dan Dewi Sekartaji membawa Nyi Rondo ke kerajaan Jenggala. Mereka hidup bahagia dan tentram. Demikianlah cerita mengenai Ande-Ande Lumut. Pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah kecantikan paras akan memudar, tapi kecantikan budi akan abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.